Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang kuntilanak di rumah tua. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau cerita mistis, bisa share ke kami agar kami dapat membawakan cerita kalian. Kuntilanak di rumah tua. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduknya. Rumah tersebut dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan semak belukar yang menjadikannya tampak semakin angker di malam hari. Konon, rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun setelah pemiliknya yang terakhir meninggal secara misterius. Kisah ini berlangsung pada tahun 1997 ketika sebuah keluarga muda baru saja pindah ke desa tersebut. Mereka, Yanto dan Ratna, memutuskan untuk membeli rumah itu dengan harga yang sangat murah karena keadaan yang sangat terbengkalai. Meskipun diberitahu oleh beberapa tetangga tentang keangkeran rumah tersebut, mereka tidak terlalu mempercayainya. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar untuk memiliki rumah sendiri dengan harga yang terjangkau. Pada malam pertama mereka di rumah itu, suasana terasa sangat sunyi dan mencekam. Yanto mencoba menyalakan lampu, tapi listrik di desa itu sering mati dan mereka hanya mengandalkan lampu darurat yang tergantung di langit-langit ruangan. Ratna meskipun mencoba menunjukkan keberaniannya, ia juga merasa cemas. Mereka memutuskan untuk tidur di kamar utama berdampingan satu sama lain. Tidak lama setelah mereka tidur, Ratna terbangun oleh suara aneh yang terdengar di lorong. Ia mencoba membangunkan Yanto, tapi suaminya terlelap dalam tidurnya yang lelap. Dengan berhati-hati, Ratna mengambil lampu senter yang ada di meja dan keluar dari kamar menuju lorong gelap itu. Di tengah lorong yang gelap itu, dia melihat sesosok wanita berambut panjang hitam yang berdiri dengan pakaian putih panjang yang berwarna kusam. Ratna merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tahu itu adalah kuntilanak yang sudah sering didengarnya dalam cerita-cerita rakyat Jawa. Namun, dia berusaha mempertahankan ketenangannya. "Siapa kamu?" tanya Ratna dengar suara gemetar. Tetapi kuntilanak itu hanya diam dan menatapnya dengan mata yang kosong. Ratna merasa kebingungan dan ketakutan mulai merasuki dirinya. Tiba-tiba, kuntilanak itu bergerak mendekat ke arahnya. Dengan langkah yang berlambat, Ratna merasakan nafasnya tersengal dan langkahnya terhenti. Saat kuntilanak itu semakin mendekat, Ratna mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia tahu dia tidak bisa lari. Dengan keberanian yang tersisa, dia memejamkan matanya dan berdoa dengan keras. Tapi saat Ratna membuka matanya kembali, kuntilanak itu lenyap. Dia berdiri di tengah lorong yang sunyi. Hanya lampu senter yang menyorot di depannya. Ratna kembali ke kamar dengan langkah gemetar dan membangunkan Yanto, menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Yanto, meskipun agak skeptis, mencoba menenangkan Ratna. Ia mengatakan bahwa mungkin itu hanya ilusi atau mimpi buruk karena suasana yang baru. Namun, mereka sulit tidur kembali setelah kejadian itu. Hari berikutnya, mereka mencoba melupakan kejadian yang terjadi di malam sebelumnya. Mereka sibuk membersihkan rumah dan merapikan barang-barang mereka. Namun, ketegangan dari kejadian tersebut masih menggantung di udara. Saat senja menjelang, Ratna merasa cemas. Dia takut dengan kegelapan yang akan segera menyelimuti rumah mereka lagi. Yanto mencoba menenangkannya dan berjanji akan mencari solusi untuk masalah listrik di desa tersebut. Namun, ketika malam tiba, kecemasan Ratna semakin menjadi-jadi. Mereka berdua duduk di ruang tamu dengan lampu senter yang dinyalakan.
berusaha menemukan kenikmatan di tengah ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Tiba-tiba lampu senter itu mati. Ratna merasakan denyut jantungnya berdetak semakin kencang. Mereka terdiam dalam kegelapan total. Hanya suara angin malam yang meniup lembut melalui jendela yang terbuka. Ketika mereka berdua mencoba menyalakan lampu senter kembali, mereka mendengar suara langkah-langkah ringan di lorong. Suara itu semakin mendekat, dan ketika Ratna memalingkan pandangannya, dia melihat kuntilanak itu kembali muncul di ujung lorong dengan rambut panjangnya yang berkibar-kibar di angin malam. Ketika kuntilanak itu mendekat, Yanto dan Ratna berusaha berlari keluar rumah. Namun, setiap pintu dan jendela terasa seperti terkunci rapat, membuat mereka terjebak di dalam rumah gelap itu. Dengan putus asa, mereka berdua bersembunyi di sudut ruangan, berharap kuntilanak itu akan pergi begitu saja. Namun, kuntilanak itu hanya berdiri di tengah-tengah ruangan, menatap mereka dengan mata yang penuh dengan kebencian dan kegelapan. Saat kegelapan semakin menyelimuti mereka, Yanto dan Ratna merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Mereka berdua berdoa dengan keras, memohon agar ada yang menyelamatkan mereka dari teror yang mereka alami. Tiba-tiba, dari kegelapan yang mengelilingi mereka, muncul suara gemuruh yang mengerikan. Tanah di sekitar mereka itu berguncang, dan angin kencang memporak-porandakan segala sesuatu yang di sekitarnya. Yanto dan Ratna terdiam, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kemudian, dalam kilatan cahaya yang tiba-tiba muncul, mereka melihat seorang dukun tua muncul di depan pintu mereka. Dengan kekuatan mistisnya, dukun itu mengusir kuntilanak itu dari rumah mereka dan membuka pintu yang terkunci tadi. Yanto dan Ratna merasa seperti mendapatkan kesempatan hidup kedua saat mereka akhirnya bisa keluar dari rumah itu. Mereka bersyukur kepada dukun tua tersebut yang dengan keberaniannya telah menyelamatkan mereka dari teror kuntilanak yang menakutkan. Setelah peristiwa itu, Yanto dan Ratna segera meninggalkan rumah tua itu. Mereka tidak ingin lagi tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan yang mengerikan itu. Mereka memilih untuk melanjutkan hidup mereka di tempat lain, meninggalkan rumah itu dengan kenangan yang angker. Kisah mereka menjadi perbincangan di desa tersebut, dan rumah tua itu kembali menjadi tempat yang ditinggalkan oleh penduduknya. Konon, kuntilanak itu masih berkeliaran di dalam rumah tua tersebut, menunggu mangsa berikutnya yang berani masuk ke dalamnya. Sejak saat itu, rumah tua itu dikenal sebagai tempat yang dihindari oleh penduduk desa, dan cerita tentang kuntilanak itu menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang akan bahaya yang bisa mengintai di balik kegelapan yang gelap dan menyelimuti rumah itu. Sekian cerita yang kami bawakan tentang kuntilanak di rumah angker. Percaya atau tidaknya, kami kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Kami dari Kusmirat Official undur diri.